Guys, belajar mengenal sistem komunikasi dan transmisi analog digital pada siaran televisi di Indonesia yuk! Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video laporan aku bersama aku tentunya Ismawati. Oke, jadi pada hari Kamis 5 Oktober 2023 berlangsungnya perkuliahan produksi siaran televisi dengan dosen pengampu Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Nah, dimulai dengan presentasi kelompok 2 yang menjelaskan mengenai sistem komunikasi dan transmisi analog digital pada siaran televisi di Indonesia. Oke, jadi sistem komunikasi pada frekuensi radio, siaran televisi, dan penggunaannya di Indonesia itu melibatkan spektrum frekuensi radio, gelombang elektromagnetik, dan pengaturan frekuensi. Nah, adapun sistem komunikasi pada frekuensi radio, siaran televisi, dan penggunaannya di Indonesia, yakni pemancar televisi, penerima televisi, stasiun relay, interferensi siaran, standar penyiaran, format video, rencana teknik, dan departemen teknik. Oke, biar jelas kita jelaskan satu persatu ya. Jadi pemancar televisi berbicara mengenai pemancar televisi, yakni bertugas untuk memancarkan sinyal, informasi berupa sinyal audio dan video yang dimodulasikan dan ditransmisikan kepada pesawat penerima, dan cara kerja pemancar televisi adalah sinyalnya diinput melalui modulator, kemudian masuk ke booster modulator, lalu ke exciter, setelah exciter masuk ke booster akhir, lalu sinyal dipancarkan melalui antena. Kita lanjut ke penerimaan televisi. Nah, berbicara tentang penerimaan televisi, perangkat televisi atau penerimaan televisi adalah perangkat yang menggabungkan tuner, layar, dan pengeras suara untuk tujuan melihat dan mendengar siaran televisi melalui satelit atau kabel, atau melihat dan mendengar komputer. Nah, penerimaan televisi juga bisa disebut dengan antena. Antena televisi itu berfungsi buat apa ya? Oke, berbicara tentang fungsi antena, jadi antena ini untuk menangkap sinyal-sinyal RF yang dipancarkan oleh stasiun pemancar televisi yang kemudian diteruskan kepada rangkaian penala televisi. Selanjutnya kita beralih ke stasiun relay. Oke, berbicara tentang stasiun relay nih. Jadi stasiun relay televisi atau umumnya disebut stasiun pemancar TV atau satuan transmisi TV adalah suatu tempat atau lokasi yang berguna untuk memancarkan siaran televisi di wilayah yang akan dipancarkan setelah disepakati oleh pemilik stasiun televisi. Pemancar siaran yang mengulang atau memancar tanggap sinyal dari stasiun radio atau televisi biasanya untuk area yang tidak tercakup oleh sinyal dari stasiun. Oke, kita lanjut ke interferensi. Berbicara tentang interferensi siaran, jadi interferensi adalah gangguan siaran sebagai akibat terjadinya bentrokan frekuensi antara dua stasiun penyiaran yang berbeda pada saluran frekuensi yang sama, atau dari stasiun penyiaran yang memiliki saluran frekuensi. Saluran frekuensi apa? Saluran frekuensi yang berdekatan. Oleh sebab itu, beberapa stasiun penyiaran dalam suatu wilayah yang sama tidak boleh berdekatan frekuensinya atau dikosongkan satu frekuensi. Frekuensi yang kosong dapat digunakan lagi oleh stasiun penyiaran yang berada di wilayah yang jauh lokasinya, seperti dibatasi oleh gunung, bukit, lautan, luas, dan lain sebagainya. Wow, jadi harus ada pembatas gitu ya.
Oke, lanjut kita ke standar penyiaran atau bisa disebut dengan standar. Berbicara tentang standar, jadi program siaran adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia bagi lembaga penyiaran untuk menghasilkan program siaran yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, kita lanjut ke format file video. Ya, kita nggak bakalan asing dong dengan istilah format file video, tapi bisa nggak sih kita mendefinisikannya? Oke, jadi ini adalah jenis format file untuk menyimpan data video digital pada sistem komputer. Itu dia tadi ya, Besti. Dan perencanaan teknik adalah proses membuat gambar teknik bangunan, gedung, dan kelengkapan yang mengikuti tahapan perencanaan. Pengembangan perencanaan dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal atau elektrikal luar, rencana tata ruang dalam atau interior, serta departemen teknik. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis frekuensi televisi. Ada apa aja ya jenis-jenis frekuensi televisi? Oke, yang pertama itu ada frekuensi pembawa. Yang kedua, ada frekuensi video. Yang ketiga, ada frekuensi subcarrier. Yang keempat, ada frekuensi audio. Yang kelima, ada frekuensi transmisi. Yang keenam, ada frekuensi sinkronisasi. Dan yang ketujuh, ada frekuensi jaringan. Guys, kita lanjut ke transmisi analog dan digital pada siaran televisi di Indonesia. Oke, berbicara tentang transmisi. Transmisi adalah proses pengangkatan informasi dari satu titik ke titik yang lain dalam suatu jaringan. Jarak antara titik bisa sangat jauh, bisa ada banyak elemen jaringan yang terhubung. Oke, elemen-elemen tersebut dihubungkan oleh koneksi yang disediakan oleh sistem transmisi. Industri media dalam perjalanannya dihadapkan pada perubahan teknologi ke digital dan masuknya era konvergensi media. Dalam membahas mengenai konvergensi, televisi sebagai perwakilan media massa konvensional atau seperti surat kabar dan radio harus menerima kenyataan adanya media baru dengan meluasnya komputer, internet, dan paranti genggam. Oke nih, kita masuk kepada kesimpulan. Oke, seperti apakah? Jadi, secara keseluruhan, sistem komunikasi melalui frekuensi radio siaran televisi memiliki peran yang sangat penting untuk menyebarkan informasi, hiburan, edukasi di Indonesia. Perkembangannya sistem ini menghadapi tantangan dari persaingan yang sangat ketat, perkembangan teknologi, dan isu regulasi. Namun, dengan adanya inovasi dan upaya kolaboratif antara badan penyiar dan publik serta lembaga penyiaran swasta, diharapkan sistem ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat tentunya bagi masyarakat dong di Indonesia. Oke guys, jadi itulah tadi pembahasan kita pada video laporan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.